Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada Ahad subuh ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat Islam, iman, dan nikmat ihsan, wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat sholat subuh berjamaah dan kita sama-sama taklim berjamaah. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini di hari Yaumil Kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, seyogianya ini giliran Pak Haji Buyung sehubungan beliau keluar kota. Beliau saya gantikan dan bertukaran. Beliau insya Allah minggu depan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai insan makhluk Allah, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan nama-nama baik sebelum kita meninggal dunia. Dan juga saya sambung tentang kurban, karena kurban ini sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan, tinggal hitungan hari, dan juga memotivasi kita semua bahwa kurban ini di masjid kita ini rata-rata setiap tahunnya kurang lebih 20, dan informasinya tahun ini sampai pagi hari ini kurang lebih sekitar 14 ekor sapi. Mudah-mudahan tinggal hitungan hari ini para jamaah dapat menutupi sampai 20 sapi insyaallah. Mudah-mudahan kita sama-sama yang belum daftar segera daftar, karena kurban ini anjuran dari Al-Quran memang sunnah, tetapi sunnah muakkad, sunnah yang betul-betul dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ingat, karena kurban ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat mensiarkan agama kita, dan kita semuanya berkorban di Masjid Baitur Rahim. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya katakan setiap insan mudah-mudahan dapat meninggalkan nama baik sebelum kita meninggal dunia.
Tentunya dalam ungkapan ini ada teringat kita sebelum meninggal. Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tentunya manusia mati meninggalkan nama. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia selalu dikenang, terutama jamaah Masjid Baitur Rahim, kita selalu baik sesama teman, sesama manusia, sehingga dapat meninggalkan nama baik kita masing-masing. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati dan pasti akan menghadapi kematian. Saat nafas terhenti, harta akan menjadi warisan yang kita tinggalkan. Jabatan akan berpindah tangan, tubuh kita akan hancur menjadi tanah. Ini selalu kita ingat bahwa kita ini semuanya akan meninggal dunia. Oleh karena itu, selama masih hidup di dunia yang pada umumnya umur kita ini antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Namun ada satu hal yang tetap abadi dan melekat, yaitu nama baik yang akan kita tinggalkan. Oleh karena itu ini jadi pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan kita selalu baik dalam arti kata sama Allah, tentunya menjalankan perintah-perintahnya, juga meninggalkan larangan-larangannya, dan juga baik kepada sesama manusia, terutama jamaah Masjid Baitur Rahim. Nama baik adalah warisan yang termahal. Nah, ini nama baik. Usahakan kita semua mudah-mudahan meninggalkan nama baik semuanya. Nama baik lebih berharga daripada harta benda. Nama baik adalah cerminan dari akhlak kita, perbuatan kita, dan silaturahmi kita yang kita bangun selama kita hidup di dunia ini. Orang yang beriman akan berusaha menjadikan namanya dikenang di dalam kehidupannya selama hidup di dunia. Orang yang sudah meninggal, kalau nama baik kita selalu ada, selalu dikenang. Apalagi yang sudah kenal. Mudah-mudahan kita semua dikenal baik jamaah Masjid Baitur Rahim. Amin. Kemudian cara meninggalkan nama baik, yaitu caranya menjaga silaturahmi dan akhlak kita baik, bertutur kata yang baik, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini sungguh berat memang kalau memaafkan orang lain. Kadang-kadang ego kita, iri dengki kita, sehingga kita memaafkan orang lain itu gengsi. Kalau kata-kata kita lidah tidak bertulang, ini kadang-kadang sedikit-sedikit salah. Tetapi yang terpenting mau memaafkan orang lain. Kemudian berikutnya bisa memberi manfaat orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Ini kita harus bisa betul-betul menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini mudah-mudahan kalau kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kembali dari awal dikenang orang yang baik.
Kemudian berikutnya istiqomah di dalam ketaatan, konsisten melakukan ketaatan seperti saat ini, yaitu menjaga sholat subuh berjamaah. Ini bisa membangun koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Kalau kita rutin istiqomah menjaga seperti ini, insya Allah nama baik kita di Masjid Baitur Rahim, insya Allah kita akan menjadi nama baik kita. Kemudian bekal menuju akhirat, yaitu di akhir hayat kita bisa insya Allah semuanya husnul khatimah, amin, mudah-mudahan. Yaitu bekal menuju akhirat, tujuan utama kita bukan hanya dikenang oleh manusia, tetapi mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama baik di dunia adalah indikasi awal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Saat kita berupaya menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi setiap harinya, Allah akan memperbaiki nama kita di mata manusia, mudah-mudahan. Jadi kalau kita lagi kewajiban kita selalu istiqomah menjalankan seperti saat ini, mudah-mudahan nama baik kita dikenang orang banyak. Kemudian di samping itu saya akan menyampaikan masalah korban, sedikit korban hikmah Idul Adha, karena ini waktunya tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita ingat, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan korban ini. Idul Adha tidak lama lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Idul Adha memiliki hikmah dan makna yang amat penting untuk ditangkap di dalam ajaran agama Islam kita. Idul Adha merupakan ritual keagamaan yang perlu dimaknai secara kontekstual di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ini penting sekali karena pembelajaran bagi kita. Banyak hikmah yang dapat kita ambil di dalam momentum Idul Adha. Yang pertama, ini ketika kita akan menyembelih hewan kurban, ada suatu pelajaran yang penting untuk kita renungkan. Ketika hewan kurban disembelih, berarti menyembelih pula sifat-sifat kita yang buruk, sifat kita yang jelek. Ingat, bukan hanya menyembelih hewan korban untuk pembelajaran kita. Jadi di samping menyembelih hewan korban, kita sama-sama renungkan bahwa korban ini untuk pelajaran kita juga menyembelih keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita. Kemudian yang kedua, ketika menyaksikan penyembelihan hewan kurban, kita juga menyaksikan bagaimana darah hewan kurban kita membasahi bumi ini. Ada satu hikmah yang besar yang bisa kita jadikan pembelajaran. Apabila saat ini yang kita korbankan itu hewan kurban, pada suatu saat kemungkinan kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita teringat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini pembelajaran bagi kita. Saat ini yang kita korbankan hewan korban kita, tapi suatu saat bisa jadi kita yang kita korbankan, yaitu suatu saat misalnya kita jihad. Ini ada untuk pembelajaran kita. Kemudian berikutnya, salah satu hikmah terpenting yang
dari momentum Idul Adha ini adalah semangat dan keikhlasan kita untuk berkorban. Tidak ada paksaan, tetapi karena ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, masjid kita selalu banyak korbannya karena keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah contoh dua manusia yang ada di bumi ini yang telah berhasil mengangkat nilai-nilai martabat manusia pada kedudukan yang sesungguhnya. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah contoh yang nyata bagi kita untuk berkorban dan juga pada suatu saat kita juga untuk kita korbankan sendiri. Nah, ini sedikit saya untuk sama-sama mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan kita tidak lengah karena ini peristiwa 1 tahun sekali korban ini di tanggal 10 Zulhijjah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha yaitu hari nahar sampai di hari Tasik 11, 12, 13. Mudah-mudahan tahun ini tepat waktu di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah 1447 di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita selalu memanfaatkan waktu-waktu yang baik ini. Mudah-mudahan ini sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk mengingatkan kita semua. Mohon maaf, ini sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.